Halo Boru, kalau nggak bisanya diharapkan Amang Hela itu, pulang aja lah kau ke kampung. Bapak kepikiran terus sama kau, makan apalah kau di sana. Sudahlah, pulang saja ke kampung. Tinggalkan Amang Hela itu dulu sementara di situ. Kukirim pun ongkosmu. Pulang aja kau. Halo, jumpa lagi dengan saya. Masih dalam tema tentang pernikahan. Pada video kali ini, saya akan membahas konsep hubungan kita dengan keluarga besar, yaitu orang tua, mertua, dan saudara-saudara lainnya. Pernikahan bukan saja menyatukan dua pribadi yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Nah, pemahaman yang tidak cukup mengenai konsep hubungan antara kita dengan keluarga besar bisa mengakibatkan masalah yang besar di dalam pernikahan, bahkan bisa berakibat sangat fatal. Dalam pernikahan yang sehat, bukan hanya suami dan istri yang perlu belajar saling mengenal dan saling menyesuaikan, tetapi keluarga besar daripada kedua belah pihak juga harus perlu saling memahami. Kadang-kadang terjadi konflik antara menantu dan mertua karena perbedaan norma, etika, latar belakang, adat istiadat, nilai-nilai, dan juga kebiasaan-kebiasaan. Ada 3 sikap orang terhadap orang tua atau mertua. Yang pertama, mentaati mereka secara murni dan konsekuen. Yang kedua, mendengar dan mempertimbangkan dengan baik. Dan yang ketiga, sama sekali tidak menghiraukan nasihat mereka. Pertanyaannya, sikap manakah yang paling baik? Dan sikap manakah yang paling dekat dengan sikap Anda? Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi pernikahan yang Tuhan tetapkan mencakup 3 aspek. Yang pertama aspek meninggalkan, yang kedua aspek bersatu dengan pasangan, yang ketiga aspek menjadi satu daging. Aspek meninggalkan berarti harus berani mandiri. Meninggalkan di sini tidak berarti menelantarkan. Keluarga baru tidak mungkin bisa menjadi dewasa kalau bergantung terus kepada orang tua. Tetapi di dalam pernikahan terjadi pergeseran prioritas dan fungsi orang tua. Mendidik anak-anak memang adalah fungsi orang tua. Tetapi ketika anak itu sudah menjadi dewasa dan menikah, terjadilah pergeseran prioritas dan fungsi dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Bagi orang tua, sebelum anak menikah, orang tua bisa menjadi pembuat keputusan bagi anaknya. Tetapi setelah anak menikah, orang tua menjadi hanya sebagai penasehat terhadap anaknya. Dan bagi anak, sebelum ia menikah, orang tua adalah prioritas utama bagi anak. Tetapi setelah ia menikah, istrinya atau suaminya menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Jadi dalam pernikahan, Tuhan telah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga baru. Maka keluarga baru tersebut dapat dengan bebas membuat keputusan sendiri tanpa
tekanan dari pihak manapun, termasuk orang tua, mertua, dan saudara-saudara lainnya. Tetapi perlu saya tekankan juga bahwa hukum yang kelima di dalam hukum Taurat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Jadi sekalipun anak sudah menikah, kita tetap wajib menghormati orang tua. Menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Tetapi menghormati orang tua juga harus selaras dengan firman Tuhan. Jika ada perintah atau keinginan orang tua yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka dengan hikmat dan dengan lemah lembut, kita sebagai anak dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada orang tua atau mertua kita. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa orang tua tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Setiap keluarga yang Tuhan persatukan di dalam keluarga, mereka mempunyai kebebasan membuat keputusan-keputusan untuk keluarganya sendiri. Jadi saya berikan contoh, misalnya orang tua yang memaksakan keinginannya atau kehendaknya atau membuat keputusan untuk dilaksanakan oleh anaknya yang sudah menikah. Katakanlah seorang bapak menelepon anaknya perempuan yang sudah menikah dan mereka tinggal di perantauan, dan ternyata menantunya laki-laki sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi si bapak ini khawatir akan kehidupan anaknya perempuan. Lalu dia menelepon anaknya tersebut. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Halo Boru, kalau nggak bisanya diharapkan Amang Hela itu, pulang aja lah kau ke kampung. Bapak kepikiran terus sama kau, makan apalah kau di sana. Sudahlah, pulang saja ke kampung. Tinggalkanlah Amang Hela itu dulu sementara di situ. Kukirim pun ongkosmu, pulang aja kau. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Halo, begini Boro, kalau belum dapatnya pekerjaan menetap Hela itu, Bapak punya saran. Bagaimana kalau kalian berdua pulang aja ke kampung? Di kampung kan masih ada lahan yang bisa kalian kerjakan. Di belakang rumah kita masih luas, nanti kau bisa bagi dua sama abangmu yang di kampung. Ini saran saja, nanti coba sampaikan kepada Hela itu, kalian berembuk, diskusi, berdoa, minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan tolong kalian membuat keputusan. Nah, kalau sudah setuju, nanti kabari Bapak ya. Kalian putuskan dulu sama-sama. Nanti kabari Bapak, kalau memang kalian putuskan untuk pulang ke kampung, nanti saya bantu untuk belikan tiket kalian dari sana balik ke kampung. Ya. Nah, dalam dua contoh tersebut sangat bertolak belakang. Contoh yang pertama adalah seperti memaksakan keinginannya, seolah-olah keputusan sudah dibuat oleh sang bapak untuk dilaksanakan anaknya, tanpa memberikan peluang kepada anaknya untuk berdiskusi, berembuk dengan suaminya. Sementara contoh yang kedua, orang tua yang hanya memberikan masukan, menawarkan solusi, menawarkan saran kepada anaknya, tetapi keputusan tetap diserahkan kepada
anaknya, terutama kepada menantunya laki-laki. Sebab laki-laki adalah kepala keluarga, yang mana setiap keputusan yang dibuat haruslah keputusan itu final di tangan laki-laki. Artinya palu keputusan ada di tangan laki-laki. Dan itu dihormati oleh orang tua pada contoh yang kedua. Nah, ini adalah satu gambaran, terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak menikah, supaya ini menjadi masukan buat kita semua. Tetapi juga bagi teman-teman yang baru menikah, kadangkala kitalah yang memaksa orang tua kita itu berpikiran negatif terhadap keluarga kita dan anaknya dan menantunya. Kenapa? Karena disebabkan oleh seringnya Anda melaporkan permasalahan-permasalahan yang dialami dalam rumah tangga, termasuk kekurangan, keburukan daripada pasangan terhadap orang tua. Sehingga orang tua berpikir negatif tentang pasangan Anda dan memaksa ia untuk melakukan sesuatu seolah-olah untuk menyelamatkan anaknya. Jadi ini tidak boleh kita lakukan. Kalau kita ada permasalahan sebagai keluarga, suami dan istri harus berdiskusi, berembuk, berusaha bersama-sama. Bukan dengan sedikit-sedikit memberitahukan masalah, konflik kepada orang tua. Berusaha terlebih dahulu bersama-sama, belajar, bertumbuh dewasa sebagai suami atau sebagai istri. Jadi jelas sekali hubungannya bahwa orang tua kita atau mertua kita, mereka tidak berhak memutuskan apa-apa dalam rumah tangga kita, tetapi mereka bisa memberikan saran dan masukan, menawarkan solusi, keputusan di tangan kita. Kitalah yang berhak memutuskan apapun yang berkaitan dengan rumah tangga kita sendiri. Tetapi kita juga bisa dan harus sebetulnya, bukan hanya bisa, meminta nasihat-nasihat kepada siapapun yang sudah lebih berpengalaman, lebih tua, lebih dewasa rohani. Termasuk orang tua, pendeta misalnya, orang yang kita tuakan, yang kita anggap sudah memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan tentang keluarga. Dan lebih daripada itu, sebagai suami dan istri pasangan di dalam pernikahan, hendaknya lah setiap pasangan mencari tuntunan daripada firman Tuhan. Selalu berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, dan beribadah bersama-sama. Melayani Tuhan bersama-sama. Saya percaya di dalam firman Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan bagi setiap persoalan yang ada di dalam keluarga. Tuhan memberkati.